Selamat pagi, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang tentunya sahabat pembelajar bisa download di Google Play Store dan juga Apple App Store. Atau sahabat pembelajar juga bisa melakukan klik di website kita di indonesiabelajar.id. Nah, dan nggak afdol kalau misalnya Bapak Ibu dan ataupun sahabat pembelajar ini nggak follow IG-nya kita, yaitu di indonesia_belajar.id. Dan kami juga telah membuat sebuah grup WA, komunitas grup WA untuk para sahabat pembelajar. Jadi jika sahabat pembelajar berminat untuk masuk ke dalam grup WA kita, bisa langsung melakukan chat room dengan memberikan nomor WA-nya Anda. Atau juga bisa langsung klik aja ataupun kontak aja di 0895 15899493. Perkenalkan, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online pagi hari ini. Baik sahabat pembelajar, seminar online pagi hari ini tentunya dan tak lain dan tak bukan kita menghadirkan Bapak Halim Siang. Beliau merupakan co-founder of Ray Institute dan Indonesia's leading body transformation coach yang tentunya sudah hadir di tengah kita. Kita sapa dulu nih Pak Halimnya. Halo Pak Halim, selamat pagi. Bagaimana Halo, kabarnya? baik, kabarnya baik. Semoga Bu Jessica juga baik. Semoga teman-teman Baik. sahabat pembelajar juga baik ya. Ya, luar biasa. Oke, tema seminar online kita pagi hari ini adalah meluruskan mitos dan kesalahpahaman terhadap hidup bugar. Ya, Banyak manfaat yang tentunya kita lakukan kegiatan fitness ya, atau kebugaran. Nah, tetapi karena keterbatasan pemahaman, masih sedikit yang mau melakukan kegiatan fitness atau kebugaran ya Pak Halim ya. iya, Sehingga tidak mendapatkan manfaatnya, padahal manfaatnya tuh banyak banget. Nah, bagi yang paham, itu merupakan sebuah keuntungan yang besar. Tentunya sudah memiliki pemahaman yang benar dan juga betul terhadap kebugaran tersebut ya Pak Halim. Nah, iya. hari ini kita akan membahas tema mengenai hal itu. Jadi jangan keluar sampai selesai ya, sahabat pembelajar ya. Dan sebelum kita mulai, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis di chat room ini pertanyaannya, dan nanti pada saat sesi tanya jawab, kita akan bacakan. Kita akan jawab satu persatu. Bahkan nanti kalau masih ada waktu, kita akan persilahkan juga bagi sahabat pembelajar untuk sampaikan langsung ke Pak Halim. Gitu. Oke, baik Pak Halim, ini kayaknya semuanya udah nggak sabar ya. Langsung aja yuk kita mulai bagaimana nih Pak Halim, Iya, penjelasan mengenai meluruskan mitos dan kesalahpahaman terhadap hidup bugar. Silakan Pak Halim. iya, baik. Terima kasih Bu Jessica. Saya share screen dulu karena ada PowerPoint-nya. Iya, silakan Pak. Ya, ya. Ya, sahabat pembelajar, jadi kita coba mulai ya. Langsung pagi ini meluruskan mitos dan kesalahpahaman terhadap hidup bugar. Saya akan mulai untuk membahas tentang berapa persen sih sebenarnya orang Indonesia uh, sebenarnya tertarik untuk berolahraga atau melakukan aktivitas olahraga atau menjadi anggota pusat kebugaran. Nah, mungkin itu bisa menjadi satu patokan awal untuk menunjukkan betapa sebenarnya Indonesia masih jauh daripada target untuk menjadi negara yang lebih sehat dan kuat. Di Indonesia sebenarnya kalau misalnya dari total jumlah penduduk yang misalnya 265 juta penduduk sekarang ini, mungkin yang menjadi member anggota pusat kebugaran hanya katakan 3-4%. Data itu dari data IRSA, IHRSA, ya lebih kurang di tahun 2010. Dan mungkin sampai sekarang katakan kalau meningkat pun hanya 1% sampai ke lebih kurang 5%. Jumlahnya cukup besar kalau kita lihat ya, kalau 5%. Tapi kendalanya adalah dari 5% ini kita sendiri melihat gitu loh. 5% yang menjadi anggota pusat kebugaran. Anggaplah mereka itu mewakili masing-masing pusat kebugaran. Berapa persen dari teman-teman yang sudah jadi member, tapi ternyata bayar iurannya aja tapi nggak datang-datang. Nah itu kan pasti banyak juga tuh. Ya. Saya salah satunya Pak Halim. Nah, kan pernah nih digesek kartu kreditnya, bayar bulan pertama dan bulan ke-12, nanti bulan berikutnya dibayar terus.
tapi nggak datang-datang. Nah, itu juga banyak gitu. Jadi kalau kita melihat lagi, mungkin hanya 20% dari yang bayar yang benar-benar datang gitu. Jadi bisa dilihat bahwa netnya dari 5% itu penduduk Indonesia hanya mungkin 1-2% yang benar-benar datang dan mengunjungi. Berarti ada satu gap yang besar sekali. Sementara misalnya negara-negara dengan kesadaran olahraga yang tinggi, salah satunya kalau nggak salah Spanyol, Amerika, Taiwan juga tinggi. Itu rata-rata sudah di atas 17% dari total penduduknya yang menjadi anggota pusat kebugaran. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa kesadaran akan kebugaran itu, hidup bugar itu belum setinggi negara-negara lain, negara-negara maju. Terus mungkin ada yang bilang, iya tapi gue kan lari, gue kan sepedaan, saya kan bermain futsal dan lain sebagainya. Iya, betul. Tapi itu kan lebih dipakai sebagai satu, cari keringat, dan dua, mencari fun. Dianggap sebagai aktivitas rekreasi. Tidak dilakukan secara sistematis dengan pola yang lebih tepat. Dan bahkan banyak juga yang berolahraga, tapi pola makannya mungkin belum teratur. Nah, atau bahkan udah berolahraga, pola makannya teratur aja, bahkan ada beberapa yang bahkan tidurnya masih kurang gitu. Nah, kita berbicara mengenai kebugaran yang lebih menyeluruh, di mana ada olahraga, ada nutrisi, dan ada istirahat yang teratur. Nah, kita coba lihat ya tentang apa mitos-mitos aja, mitos-mitos dan fakta yang selama ini mungkin menghalangi atau menghambat seseorang untuk memulai. Mungkin ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan di sini, sekaligus untuk mempromosikan ini gaya hidup yang sebenarnya baik sekali ya. Kita melihat banyak teman-teman, nanti ada beberapa sampel contoh juga panutan-panutan kami yang mengapa membuat saya, Mas Aderai, teman-teman di fitness begitu gandrung melakukannya. Ya, yang pertama mungkin langsung ke ke mitosnya itu, kegiatan kebugaran hanya untuk yang muda, cowok aja apalagi dibilang, dan yang ingin punya badan bagus. Ya sekarang mungkin dengan zaman sosial media, cewek juga sudah, kaum perempuan ya, sudah lebih giat lagi mau berolahraga, sudah nggak takut besi ya, karena banyak sekali panutan contoh selebgram maupun figur-figur fitness yang sudah mulai terkenal dan mulai dilihat, oh iya dia latihan beban. Salah satunya mungkin yang paling terkenal itu J.Lo ya, Jennifer Lopez, di umurnya yang sudah 51 tahun, aktif melakukan aktivitas latihan pengencangan otot dengan besi, dan ternyata bisa maintain youthful appearance dan tentu tetap berada di puncak karir. Sering juga kita menemukan orang-orang mengatakan saya sudah tua, untuk apa punya badan bagus, atau umur saya sudah segini, udah tua nih, menganggap faktor U gitu ya, apakah masih bisa? Atau bahkan dibilang nanti, oh, kamu jangan fitness loh, nanti kalau kamu fitness tua nanti ya, kamu jadi peot gitu, jadi jelek gitu, karena dulu badannya ototnya gede, mekar, terus waktu kecil kan menciut, jadi kelebihan kulit semua nih jadi keriputan gitu. Apa benar seperti itu? Nah, kita coba luruskan di sini. Nah, slide ini pernah saya tampilkan gitu, bahwa kita kalau rajin berolahraga akan diharapkan memiliki nasib yang cukup baik untuk ada di garis biru. Jadi, as we age, semakin kita menua, bertambah usia, setidaknya kita dengan aktif hidup sehat, kalau bisa dilihat kursornya, masih jauh di atas disability threshold, ya, ambang disabilitas. Bukan aja disabilitas, tapi disease and dysfunctions juga. Nah, disabilities, disease, and dysfunction. 3 hal ini yang ingin kita hindari, sehingga kita melakukan aktivitas yang namanya kebugaran, aktif hidup sehat, dan menjaga pola makan istirahat teratur. Harapannya adalah untuk memiliki satu kualitas kesehatan yang baik. Nah, bagi sebagian teman-teman yang tidak menjalankan, ini akan potensi bertemunya ini dengan ambang disabilitas, disease, dan dysfunctions ini cukup besar gitu. Karena apa? Rate of decline-nya lebih cepat. Bahkan jangan salah, bisa jadi kita sudah melihat juga beberapa teman kita yang mungkin dicoba perhatikan garis oranye atau warna salem ini, warna krem ini, bisa jadi coba ikuti alur kursor saya, arah panah saya, bisa jadi arahnya ada di sini, di usia yang masih muda, masih adult life, tapi sudah di kursi roda, sudah kesulitan maintain
fungsi-fungsi fisik atau sudah banyak terkena penyakit juga. Kendalanya juga bagi teman-teman yang baru mau mulai selalu menunda-nunda nih di usia segini deh, katakan di sini umur 40 gitu ya, atau 30-40 di sini. Pas baru mau mulai udah nggak pede karena apa? Inilah kenyataannya, fisiknya ada di sini nih, ada di titik ini. Begitu ada di titik ini, kondisi kesehatannya sudah seperti apa? Years of abuse, years of neglect, ya, melakukan gerakan yang salah, ya, kemudian sendi-sendinya jadi sudah mulai ada terasa mudah linu, sirkulasinya juga kurang lancar, kemudian ada yang mungkin sudah merokok menahun, ada yang juga mungkin makan obat, ya, dan sudah bertahun-tahun juga pengencer darah untuk darah tinggi dan lain sebagainya. Dan itu tentunya taking its toll on the body. Maksudnya adalah apa? Pasti badan kita mengalami penurunan yang sangat cepat di saat itu, walaupun di usia masih muda. Makanya kenyataannya teman-teman waktu mau berolahraga, diajak olahraga takut. Karena apa? Karena merasa, nanti saya cedera nih, karena sendi saya udah sakit. Saya takut juga bertemu dengan kondisi saya. Saya nggak mampu nih melakukan aktivitas yang namanya squat, pinggang saya sakit. Saya waktu gendong anak, waktu itu main-main, akhirnya kena syaraf kejepit. Harus operasi sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu rata-rata bahkan ada teman-teman yang di usia 35 juga udah kena seperti itu. Akhirnya tidak ada kepedean. Tapi yang penting di sini untuk kita sadari adalah decline itu pasti ada. Seiring kita bertambah usia, decline itu atau penurunan itu pasti ada. Tapi bisa kita reverse, bisa kita hentikan untuk sementara atau perlambat, sehingga akhirnya kita bisa menikmati yang namanya kualitas hidup yang lebih baik. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mau bagaimana, melanjutkan atau memperbaiki. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan yang kita harus jawab dengan jujur. Ya enggak? Jangan sampai kita udah mengetahui fakta kenyataannya seperti ini sekarang, tapi kita tidak take action, karena badan kita tidak bisa dibohongi. Ada hukum yang kita diberikan dari siap lahir. Lakukan atau gerakan fisikmu, utilize what you have, maka kita akan diberi lebih, ya. Tapi kalau kita neglect, kita diamkan, maka itu akan diambil dari kita. Kita analoginya paling gampang adalah otak, ya. Udah lama misalnya teman-teman, ya, sahabat pembelajar yang mungkin ceritanya terakhir kuliah udah berapa puluh tahun yang lalu, kemudian disuruh belajar lagi, udah pasti bilang, aduh otak saya udah karatan, gitu ya, kesannya daya ingat, memori, daya pikir, analisis, dan apa segalanya udah mulai turun karena udah lama tidak dipakai. Demikianlah halnya dengan otot kita, fungsi jantung kita, fungsi paru-paru kita, pembuluh darah kita, organ-organ kita, semuanya seperti itu juga. Nah, ini dia. Gambar di kanan ini saya jelaskan dulu karena udah nongol aja, saya lupa nih memainkan animasinya. Ini namanya Pak Bob Del Monte. Ya, beliau sudah meninggal berapa tahun yang lalu di usia 91 tahun. Nah, foto di bawah itu adalah usia 80, foto di atas adalah usia 17. Di tengah-tengah itu waktu usianya 67. Maintaining satu pola hidup yang baik, sehingga dia ini bisa menikmati satu hidup fungsional yang panjang. Bisa dibayangkan umur 80 malah badannya lebih bagus-bagusnya. Iya, Gitu. Pak. Iya, malah lebih bagus daripada umur 17. Lebih bagus lagi dari umur 67. Bisa dibayangkan nggak di umur 80, di saat yang lain sudah pakai tongkat, mungkin di saat umur 50-an, 40-an udah ada yang di kursi roda, udah kena stroke, dan lain sebagainya, beliau masih kuat dan memiliki otot yang demikian kuat untuk menjalankan banyak hal. Tidak merepotkan anak cucunya, pas mau jalan-jalan masih kuat, mau hiking, menikmati pemandangan, mau wisata ke luar negeri, tidak mengalami masalah. Gitu. Nah, ini yang justru menjadi satu pembelajaran bagi kita bahwa this is possible. Saya melihat Pak Bob Del Monte ini, saya terinspirasi selalu bersemangat untuk pikir, saya juga mau kalau dia bisa, saya juga dengan pengetahuan yang ada, harusnya saya juga bisa di umur 80 dengan fisik seperti beliau. Ya.
Jadi fitness ini ya bukan soal bagusin badan aja, tapi soal meningkatkan fungsionalitas tubuh dan kualitas kesehatan agar menjadi bugar. Saya pernah menampilkan slide yang menuliskan bahwa kita sehat sebagai modal. Tapi bisa kita tingkatkan nggak menjadi bugar? Bisa. Tapi kalau kita turun jadi sakit, turunnya lagi menjadi apa? Mati atau meninggal. Justru dengan kita melakukan aktivitas kebugaran, itikadnya, tujuan yang sincere-nya, yang tulusnya adalah dengan menjadi bugar, kita menjauhkan diri kita dari yang namanya kematian dan sakit. Dan juga tentunya kita mempromosikan rentang sehat kita lebih panjang dan lebih banyak tahun terbebas dari penyakit dan disabilitas dan disfungsi itu, gitu, memperlambat proses degenerasi tubuh, menikmati tubuh yang meremaja lebih panjang, meningkatkan juga usia harapan hidup. Ya, semuanya ini apa? Gratis. Gratis dalam arti apa? Selama kita mau jalankan. Yang mahal itu apa? Yang mahal itu adalah ego. Yang mahal itu adalah sakit. Ya, ego kita mengatakan saya nggak mau makan makanan diet. Makanan diet nggak enak. Padahal bisa kita ada pilihan makanan diet kita bikin enak. Saya nggak mau olahraga karena it's not my cup of tea. It's not my cup of coffee untuk melakukan aktivitas latihan beban. Padahal apa? Latihan beban salah satu latihan yang justru paling aman karena non-impact. Tidak perlu menyakiti sendi. Dan kita bisa melakukannya dengan baik. Nah, ini justru yang menjadi manfaat yang sudah saya rasakan. Begitu banyak juga scientific reference yang sudah saya tampilkan di beberapa minggu awal tentang begitu banyaknya manfaat melakukan aktivitas kebugaran ini gitu. Tapi yang mahal itu justru di egonya. Ego kita yang mengatakan saya nggak mau, saya belum siap, saya ini kan orang, saya udah tua, jadi ngapain, saya takut, dan lain sebagainya, ya takut. Nah ini juga salah satu contoh, ya. Grandma ini namanya Ernestine Shepherd, ya kelihatan ini namanya, mungkin agak halus tulisannya, kursornya saya bawa lagi. Ernestine Shepherd mulai fitnessnya itu baru umur 50-an, badannya udah encok-encok, udah sakit, baru mulai latihan berolahraga. Dan lihat di umur sekarang, di umur ini di 82 tahun masih punya six pack, ya, dan masih memiliki hidup yang aktif meskipun sudah tidak berkompetisi. Di umur 76 beliau masih kompetisi, ikut kejuaraan binaraga umur 70 plus dan jadi juara. Coba bisa dibayangkan gak ada lawan karena gak ada yang berumur 70 yang sebagus dia juga. Gitu. Padahal sebenarnya this is what an 82-year-old should look like. Ini adalah tampilan seorang usia 82 tahun yang semestinya gitu, agar bisa sekali lagi menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Ya, jadi jangan salah, ini bukan soal penampilan aja, hanya kebetulan dari fungsionalitas, ya, dari disabilitas menjadi fungsionalitas, dari disfungsi, nah menjadi fungsionalitas juga, ya, kemudian dari disease jadi sehat, ya, dis is, ya, dis itu tidak, is itu nyaman, jadi disease ketidaknyamanan atau sakit penyakit degeneratif juga jauh menjadi health dan wellness. Nah itu yang kita sebenarnya mau cari. Nah yang kedua juga, ya mitos yang kedua yang mungkin terkenal adalah mahal. Iuran pusat kebugaran mahal, sebulan bisa 500.000, setengah juta, ya, setahun udah 6 juta, ya, itu nggak dapat diskon, udah nawar capek-capek dapatnya katanya 2 bulan ekstra, ya, setelah itu saya cuma datang sebulan, 11-12 bulan kemudian saya nggak datang lagi, ya udah mahal, jauh dari rumah pula, aduh nggak ada waktu deh, makan diet juga mahal. Nah ini kan alasan dan pembenaran, kita coba lihat benar nggak. Nah ini nih, ya di kiri dulu kita lihat makanan diet mahal, tapi makan di luar terus, nyarinya kuliner terus, disuruh ngajak makan di rumah nggak mau, karena apa? Kuliner lebih enak, lebih cepat katanya, ya. Terus mengaku nggak bisa berhenti ngemil, emangnya ngemil nggak pakai beli? Atau ngemil nyomot punya temen? Gitu ya. Nah ini juga gitu. Kemudian diet pesannya justru cuma teh tawar dan air putih yang lebih murah, tanpa dessert pula. Tapi sekarang teman-teman yang bilang diet mahal itu, kalau pesen makanan di resto, coba lihat. Nggak diet, tapi maksudnya es teh manis, atau jus, atau minuman ringan yang harganya lebih mahal dari teh tawar dan air putih. Nah,
Itu dia. Belum lagi kalau misalnya kita bicara nih, ini gambar-gambar di samping ini. Ini adalah tepung roti ya. Kemudian di sini ada kentang yang harus digoreng, padahal direbus aja bisa. Pakai air atau pakai minyak. Air dan minyak mahalan mana? Mahalan minyak ya. Tapi Minyak. kita pakai minyak untuk menggoreng. Di sini pakai mentega lagi. Nah, di sini pakai tepung dan gula. Tapi kalau kita orang-orang diet makanan seperti ini jarang dimakan karena merasa udah capek mendapatkan badan yang bagus dan sehat. Justru akhirnya nanti makan seperti ini pikirannya adalah I feel guilty. Saya salah sama badan saya. Saya merasa bersalah dan berdosa karena sudah memasukkan sampah ke dalam tubuh saya. Justru ada rasa seperti itu, akhirnya konsistensi itu sudah bisa didapat. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu juga, pemahaman adalah dasar dari kedisiplinan. Jadi, kalau kita sudah paham, kita jadi bisa disiplin. Kita bahkan bisa menganggap ini bukan lagi sebagai godaan, tapi sebagai hal yang menurunkan kita dari kesehatan dan kebugaran, hal yang menjauhkan kita dari kesehatan dan kebugaran, dan itu dengan pemahaman seperti itu, kita lebih jarang untuk menyentuhnya, hanya sekali-sekali saja, gitu. Nah, ini juga ya alasan dan pembenaran. Suka bilang nih, biaya iuran pusat kebugaran mahal gitu, tapi mengaku sehat adalah aset yang berharga. Ini coba nih dibayangkan, benar apa enggak? Kita punya kendaraan kita perlu di-maintain enggak? Minimal kalau kita mau pakai harus memasukkan bensin. Tapi minimal juga kita perlu ganti oli secara teratur. Kadang busi juga setelah sekian kilometer harus diganti. Filter-filter juga. Itu kan semua cost of assets. Memiliki aset, ya, wealth, ya, juga harus ada cost-nya kan. Nah, dalam konsep keuangan, konsep financial planning, financial management, kita ngerti konsep cost of assets. Tapi dalam hal sehat sebagai aset yang paling berharga yang kita miliki, wealth yang paling berharga, kok salah tiba-tiba untuk punya cost untuk dijaga ke harta tersebut? Ya enggak. Memiliki mobil kendaraan aja kita pakai insurance. Memiliki rumah kita pakai insurance juga. Insurance kan juga adalah apa? Proteksi untuk apa? Health kita, apa untuk aset kita. Kenapa nggak ada proteksi untuk kesehatan kita? Bukan dalam hal insurance aja, tapi dalam hal pola perilaku kita. Ya. Nah, yang ketiga nih, kalau keberatan bayar iuran dan merasa jauh, yang paling keren adalah apa? Olahraga di rumah. Jadi bisa olahraga, nggak bayar iuran, deket lagi. Alasannya apa lagi coba? Ayo, udah nggak ada ya, udah gratis dan Betul. deket ya. Melakukan gerakan-gerakan yang ada di slide kiri ini, di kiri slide, teman-teman sudah bisa latih hampir seluruh tubuh. Gambar kiri atas push up bisa melatih yang namanya dada, bahu, dan lengan. Abdominal crunches ya pasti buat perut. Lunges buat paha, paha depan, paha belakang, dan bokong. Ya, kemudian ada plank juga, ini seluruh tubuh sampai ke betis juga. Kemudian ada squats, ada paha, bokong, dan betis juga. Ya, kemudian ada core juga, perut di sini, ada lagi perut di sini. Jadi banyak sekali bagian yang dilatih hanya dengan berolahraga di rumah. Gitu. Alasan apa lagi udah nggak ada karena sudah gratis dekat pula. Gitu. Yang ketiga adalah nanti kalau berhenti lebih jelek badannya. Sering nggak dengar begitu, Bu Jessica? Sering banget, Pak Halim. Nah, gitu. Hmm. Dia bilang, oh ini banyak atlet yang pensiun aja sekarang jadi gemuk dan nggak sehat. Dulu kan mereka, wah udah juara Asia, juara nasional, juara PON, dapat medali emas. Sekarang coba lihat tuanya gembrot, dia bilang ya. Teman saya berhenti, sekarang malah lebih gemuk daripada sebelum fitness. Jangan fitness dong, gitu. Ya, sama dong, referensinya berarti keliru. Ya, kenapa? Karena itu adalah kesadaran bahwa kalau mereka dulu aktivitasnya tinggi, pola makannya tinggi, akhirnya nggak gemuk karena seimbang yang masuk dan keluar. Nah, tapi begitu dia berhenti berolahraga sebagai kompetisinya atau karir kompetisinya, kan pembakarannya turun. Makannya turun nggak? Nggak, kan masih jaya, masih beken, masih banyak duit. Ya, akhirnya makannya banyak, tapi pembakarannya berkurang. Akhirnya disitulah terjadi penumpukan. Yang salah bukan berhentinya, tapi yang salah adalah tidak menyesuaikan masuk dan keluar.
Ya. Nah, ini misalnya contoh, ya. Ada nggak yang sikat gigi terus bilang jangan jangan sikat gigi loh. Nanti kalau berhenti, itu mulut kamu tambah jelek, gigi kamu tambah rusak, terus nafas kamu juga makin bau. Ada nggak yang bilang begitu? Lebih bau Nggak ada. daripada sebelum sikat gigi. Nggak ada. Kenapa? Karena dilakukan dengan kesadaran, dengan pemahaman bahwa bersih adalah bagian dari kebutuhan. Gigi yang bersih, mulut yang segar, ya, bebas kuman, itu adalah bagian dari ke apa kebutuhan kita. Demikian juga mandi. Nggak ada tuh yang bilang, aduh gila, saya keberatan deh, mandi jangan mandi deh. Ntar kalau kita udah berhenti mandi ya, apa namanya, lebih bau daripada sebelum kita mengenal mandi. Nggak ada yang bilang begitu. Kenapa? Karena kesadarannya tinggi. Ya, sekali lagi kita perlu melihat berolahraga, fitness, melakukan pola makan yang baik, melakukan olahraga yang baik, dan juga beristirahat yang baik, sama seperti pemahaman kita sikat gigi dan mandi. Perlu regularitas, ya, jangan dilakukan dengan susah hati, lakukanlah dengan senang hati. Yang keempat, olahraga memaparkan kita pada risiko cedera. Tuh teman saya tuh salah angkat kena saraf kejepit, sekarang dia lumpuh. Oh, dia harus operasi ratusan juta ke Singapura. Teman saya ada yang ikut kelas senam atau lari, malah sekarang lututnya sakit. Sekali lagi, referensinya keliru. Yang salah bukan aktivitasnya, yang salah bukan melakukannya, yang salah adalah berhentinya. Ya, yang tadi ya, yang nomor 3. Nah, ini salahnya adalah apa? Waktu melakukan, ya enggak, ignoring yang namanya teknik yang benar. Ignoring apa? Ignoring yang namanya message atau pesan yang disampaikan tubuh. Nah, ini dia nih dua hal ini, gitu. Teknik yang baik dan benar, kemudian kalau udah ada rasa-rasa nggak enak tapi masih dipaksakan, itu yang namanya tidak mendengar alarm yang diberikan tubuh. Nah, disinilah pentingnya kita untuk dengar di sana. Salahnya bukan aktivitasnya, tapi salah di kita tidak waspada di sini. Saya ambil analoginya adalah berkendara, ya. Nah, kalau berkendara, coba bayangin. Berkendara, tiap kali kita keluar dan berkendara, apakah ada risiko kecelakaan? Pasti Ada, ada. pasti ada. Ya enggak? Nah, apakah takut risiko kecelakaan berarti kita jangan keluar rumah? Ya enggak dong. Kita kan bisa mengurangi risikonya. Dengan cara apa? Taati peraturan lalu lintas, tertib antri, beretika, dan ada logikanya. Gitu ya. Kemudian selalu hati-hati kalau kita tidak lalai, masih ada kemungkinan pengguna jalan yang lain yang lalai. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Dengan memperhatikan 3 hal tersebut, berarti apa? Kita mengurangi risiko kecelakaan dan kita bisa selalu sampai dengan selamat kan sampai tujuan. Nah, olahraga juga demikian. Jangan karena ada risiko akhirnya tidak dilakukan. Nah, berinvestasi bagaimana? Berinvestasi juga kan berisiko. Ya nggak Bu Jessica? Pasti Betul, ada nih Pak. beberapa narasumber Indonesia Belajar yang membahas tentang investasi kan dan keuangan. Betul. Dan di sana pasti yang dibahas adalah apa? Risk Resiko sih. management kan? Yes. Ya, manajemen risiko kan? Ya persis Betul. sama. Di sini juga sama. Berolahraga adalah manajemen risiko juga. Ya. Nah, mengurangi risiko cedera olahraga apa? Taati peraturan sendi tubuh. Kalau sendi bilangnya jangan dikunci, ya baiknya jangan dikunci. Tidak baik untuk dihentak, jangan dihentak. Lakukan pemanasan yang sesuai, berolahraga sesuai kemampuan. Bukannya mau push seolah-olah semangat lebih tinggi dari kemampuan badan. Nah, itu yang sering terjadi. Akhirnya cedera, akhirnya fatality. Nah, ini yang kita hindari dengan cara apa? Edukasi yang benar ya, selalu hati-hati, setiap gerakan dilakukan dengan fokus tanpa kuncian total gerakan. Nah, yang ini nih yang mungkin paling menarik karena terutama ini dipakai untuk apa ya, menertawakan ya, seolah-olah kan ceritanya, oh kita lihat nih atlet binaraga nih di itu pakai kolornya cangcutnya kecil aja gitu. Nah, itunya kecil tuh bisa mengecil berarti ya. Ya bukan begitu ya. Nah, sekarang contoh nih, ini ada satu gambar. Coba teman-teman Bu Jessica juga lihat. Dot ini, 2 dot oranye ini, kira-kira sama besar atau ada yang lebih kecil? Kayaknya sama deh, Pak.
Atau Ya, lebih kecil yang di kiri berarti ya? kelihatannya kan, secara visual Kelihatannya. kelihatannya lebih kecil yang di kiri gitu. Betul. Heeh. Tapi sebenarnya keduanya sama, Bu, ukurannya. Gitu. Oke, Ini saya ambil oke. contoh. Nah, ini diameternya ya. Nah, Mm-mm. sekarang kita bikin live example. Saya bikin editing di PowerPoint, jadi saya keluar dari slideshow, tapi teman-teman masih bisa lihat screen saya. Bu Jessica juga masih bisa lihat. Iya, Ini betul saya masih bisa. saya klik Heeh. di sini ya. Saya klik terus saya lakukan copy nih. Ini bukan magic. Saya lakukan copy terus saya paste dong. Udah ada yang Heeh. baru dong dengan ukuran yang sama. Ini saya geser Betul. aja. Ini saya geser, tidak saya lakukan perubahan apapun. Kemudian saya naikkan. Sama nggak? Sama, Pak. Nah, nah, bisa kelihatan kan sekarang bahwa ternyata sekarang uh, kedua warna oranye ini ukurannya sama, hanya kelihatan lebih kecil karena sekitarnya yang mempengaruhi. Ini apa maksudnya? Hmm. Analoginya adalah kalau seorang binaragawan, atlet binaraga, pahanya kan besar karena pahanya dilatih. Otot dadanya besar, otot tubuhnya besar, yang lain besar, sehingga kesannya seolah-olah aptitunya kecil. Tapi tidak ada terjadi pengurangan. Soalnya misalnya yang sering kita sampaikan sebenarnya adalah kelingkingnya. Sejak saya mulai fitness, sampai saya selesai sekarang ini melakukan fitness sudah 20-an tahun, kelingking saya ukurannya sama saja gitu. Tinggi Hmm. badan saya sama, 165 cm juga dari saya mulai sampai sekarang. Saya tidak mengalami pengendekan tubuh gitu. Mhm. Saya tidak mengalami bagian-bagian tertentu yang lebih kecil. Jadi ini adalah hanya dampak visual saja. Mungkin Pak Halimnya kelempar ya Bapak Ibu ya? Iya, kok tiba-tiba hilang? Iya, Pak Halim, ini mungkin sinyal. Kita tunggu sama-sama ya para sahabat pembelajar. Kita tunggu sebentar, Pak Halim sebentar lagi akan masuk. Iya, kita tunggu sebentar ya sahabat pembelajar. Mungkin saya akan ingatkan juga bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya bisa langsung tulis aja di chat room-nya. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas bersama-sama mengenai pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat pembelajar. Oke. Ini kita tunggu sebentar Pak Halimnya, sebentar lagi dia akan masuk. Oke, mungkin aku sapa-sapa dulu kali ya, ini yang ada di sini. Ini tadi ada Bu Oti. Halo Bu Oti, balik lagi ya Bu ya. Minggu kemarin ada. Ini ada juga Pak Junus Lau nih, yang setiap minggunya juga pasti ada. Hai Bu Oti. Di sini juga ada Ibu Novita. Halo Ibu Novita. Ada juga Ibu Evelyn. Ada Ibu Diana. Pak Adam, Pak Alwin. Ya. Selamat datang di Indonesia Belajar ya, Bapak Ibu, sahabat pembelajar sekalian. Kita akan menunggu Pak Halim. Saya akan ingatkan kembali sahabat pembelajar bagi yang ingin bertanya, boleh langsung chat aja di chat room-nya, atau nanti kalau misalkan mau langsung sampaikan ke Pak Halim, itu boleh juga. Nanti langsung raise hand aja. Di Zoom ini kita ada raise hand. Nah, itu raise hand aja, nanti saya akan lihat dan saya akan persilahkan untuk langsung sampaikan ke Pak Halim. Oke, ini Pak Halimnya belum masuk ya. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu ya. Atau mungkin saya bacakan komen dulu nih, ada dari Bu Oti. Makanya jangan berhenti sampai tua. Oh iya. Ini yang tadi yang tadi Pak Halim bahas juga. Betul, Bu Oti. Berarti kita nggak boleh berhenti olahraga sampai tua nih. Pak Halim lagi, oke. Pak Halimnya sebentar lagi akan masuk.
Oke. Bagi sahabat pembelajar yang ingin masuk ke WA Group bisa langsung chat di chat room-nya. Nanti kita akan invite ke dalam WA Group juga kalau berkenan. Nah, ini Pak Halima mungkin lagi connecting. Ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya bisa langsung chat di chat room-nya ya. Atau bisa raise hand, nanti bisa langsung sampaikan ke Pak Halim, mic-nya dibuka. Saya akan persilahkan mic-nya untuk dibuka. Gitu. Oke? Bu Oti masih di sini, Bu Oti? Bu Oti mungkin mau sharing sedikit-dikit nih? Atau mungkin ada Pak Junus Lau. Halo Pak Junus. Mungkin kita ngobrol dulu nih Pak. Boleh dibuka mic-nya Pak? Di sini juga ada Ibu Diana. Halo Ibu Diana. Ada Pak Alwin. Ada yang baru masuk juga, ada Pak Firman. Pak Firman Itklin. Selamat datang Pak Firman di Indonesia Belajar. Hari ini kita bersama Pak Halim Siang membahas mengenai meluruskan mitos dan kesalahpahaman terhadap hidup bugar. Ya. Hai Pak Alwin. Mungkin Pak Alwin mau buka mic dan buka kamera nih untuk sharing-sharing tadi dapat apa aja atau mau bertanya juga boleh ya Pak Alwin. Di sini ada juga beberapa dari Ibu Reni Rahmawati. Halo Ibu Reni. Halo Pak Adam. Ibu Evelyn. Ada juga. Halo Pak Firman. Loh, mana guru idola saya kok hilang? Iya Pak. Tadi Pak Halim kelempar sebentar. Ini dia lagi connecting. Kita tunggu sebentar ya Pak Firman ya. Mungkin Pak Firman mau kenalan dulu nih. Buka mic-nya nggak apa-apa Pak. Sama buka kameranya juga silahkan. Mana guru idola saya kok hilang? Sinyal tadi Pak, mungkin kelempar sebentar. Nyimak dulu, makasih atas kesempatannya. Siap Pak Alwin, nanti kalau misalkan mau bertanya bisa langsung chat ya Pak Alwin ya. Ditunggu sebentar sahabat pembelajar, kita sedang menunggu Pak Halim, sedang connecting. Oh ya, tadi saya belum sapa Ibu Novita juga ya. Selamat datang Ibu Novita. Ini juga ada Ibu Rosella. Hai Ibu Rosella. Dan juga ada Pak Dwi Heli. Halo Pak Dwi. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, bagi sahabat pembelajar, Ibu Diana juga ada nih. Yang ingin bertanya dan juga tadi mungkin saya akan sampaikan juga. Tadi itu kita membahas mengenai meluruskan mitos dan kesalahpahaman terhadap hidup bugar. Oke, tadi ada beberapa mitos dari Pak Halim, ada udah 4 ya. Udah 5 bahkan. Nah, tadi itu kita udah sampai ke mitos yang kelima.
Nah, sebentar lagi mungkin Pak Halim akan sampaikan juga jadi kesimpulan dalam tema kita hari ini itu seperti apa gitu. Kita tunggu, masih menunggu ya sahabat pembelajar. Kita tunggu sebentar. Mungkin internetnya terputus, sahabat pembelajar. Ini sih sedang connecting, statusnya sedang connecting. Sambil menunggu mungkin dari tim Indonesia Belajar boleh share screen ya. Silakan Pak. Oke, sahabat pembelajar, kita berjumpa lagi. Ini Pak Halimnya udah masuk ya. Halo Pak Halim. Iya, halo Bu Jessica. Ya, internetnya tadi mungkin terputus sekali ya Pak ya? Iya, padahal keluarga saya di luar juga lagi Zoom meeting, bisa dengar suara Bu Jessica di situ. Oh iya. Saya juga bingung kenapa bisa tiba-tiba ya, gitu. Oke. Nah, iya nih Pak Bu Reni juga komen, ya Pak Halim udah masuk lagi. Oke, silakan Pak Halim. Mungkin tadi belum selesai ya. Iya, jadi ini kita langsung ke yang berikutnya ya. Jadi kesimpulannya aja, sebenarnya kita
Ya, sekali lagi teman-teman terima kasih sudah bersabar ya, belum keluar dari belum live meeting. Kita langsung cepat ya untuk membayar waktu yang hilang. Kita mengambil keputusan atas dua pertimbangan, ada mencari nikmat dan menghindari sengsara. Nah, ini adalah dua contoh mencari nikmat yang berbeda ujungnya dan berbeda hasilnya, berbeda keputusan dan berbeda actionnya juga. Yang pertama di sini adalah mencari nikmat yang kuliner terus dong, biar menikmati hidup ya. Merokok sumber inspirasi, jadi itu adalah nikmat ya. Habis makan kalau nggak merokok tuh kayaknya nggak enak gitu. Atau cowok gemuk kan lebih diminati wanita, ada surveinya loh, katanya kalau dead bod tuh badan yang lebih gemuk, lebih empuk-empuk itu lebih menggemaskan ya. Tapi sebenarnya kita lihat lagi, mencari nikmat yang lebih baik itu yang seperti apa. Yang tidak ada pembenaran atas hal-hal yang kurang sehat, lalu kita mencari inilah pembenaran terhadap hal-hal yang memang sehat dan baik adanya. Ya, badan jadi lebih ringan, juga lebih kuat, akhirnya lincah dan tidak mudah capek. Performa kerja, olahraga maupun seksual yang selalu optimal. Sehat itu modal meraih kesuksesan, yes, tapi juga modal menikmati kesuksesan. Kita jangan sampai kita mumpung masih sehat, nggak dibawa olahraga, nggak ngatur makan banyak begadang, kita kuras kesehatan kita sampai udah begitu kayanya kita, begitu sejahteranya kita, tapi kita tidak punya kesehatan untuk menikmatinya, kan sayang ya. Kemudian sehat itu adalah modal kualitas dan kuantitas hidup. Kalau kita sudah punya kualitas hidup yang baik, semoga juga diizinkan untuk memiliki kuantitas hidup yang baik. Karena kita sudah bilang ke si Sang Pencipta nih, saya sudah merawat tubuh yang kau berikan. Maka izinkanlah saya untuk hidup lebih panjang. Sesuai doanya, panjang umurnya setiap tahun ya, kalau kita berulang tahun. Kemudian Amin. makanan, ya amin. Makanan diet juga bisa dikreasikan jadi enak. Jadi pasti ada jalan selama ada kemauan. Jadi mencari nikmatnya itu bisa dengan yang lebih wise ya, lebih educated dan lebih berdasarkan understanding, pemahaman yang lebih baik. Kemudian menghindari sengsara juga demikian ya. Ada juga yang bilang, aduh gue jangan disuruh diet deh, menderita, makanannya nggak enak. Kalau berhenti merokok berat badan tambah naik. Jadi ada pembenaran biar berat badan terjaga terus dalam BMI yang ditentukan oleh dokter, saya harus merokok. Salah juga dong, ya enggak ya. Jadi nggak benar, adalah satu pemahaman atau pembenaran atau bahkan alasan yang keliru di sini. Ya, kemudian ada yang menghindari sengsara yang lebih wise adalah hidup sehat menghindarkan kita dari penyakit tidak menular yang menyebabkan 70% kematian manusia modern sekarang. Kemudian tubuh sehat lebih kebal dari penyakit menular. Nah, sekarang ini kan lagi pada musim-musim nih, mereka pada mulai dengar, hati-hati loh, second wave katanya ya. Ada gelombang kedua, hati-hati jangan lengah, dan segala macam. Tapi kalau kita melakukan hidup sehat, selalu ada persiapan, jadi kita tidak perlu takut. Karena apa? Tubuh yang lebih sehat pasti imun sistemnya lebih bagus. Nah, itu dia. Jadi, kenapa tidak kita lakukan kegiatan ini sebagai bekal prasyarat fondasi kesehatan kita, fondasi daya tahan tubuh kita, sehingga kalau kita nantinya ditambah dengan misalnya cuci tangan, melakukan praktek yang lebih higienis, ya otomatis itu jadi pelengkap aja. Tapi yang utama fondasinya adalah si bensin kalau di kendaraan, ya enggak. Mau ganti oli berapa kali kalau mobilnya nggak ada bensin, nggak akan jalan kan. Nah ini juga sama, gitu. Mau cuci tangan berapa kali, tapi kalau pola hidup nggak sehat, sama aja bohong, ya. Saya sehat kuat sampai tua agar tidak merepotkan cucu. Nikmatnya, senangnya, hidup tenangnya, bisa mandiri saat orang lain sudah di kursi roda, di tempat tidur, sakit-sakitan, saya masih segar, bugar, masih fresh untuk bisa jalan memenuhi bucket list saya mau keliling dunia. Nah, itu kan masih bisa menikmati kesuksesan yang sudah diraih ya. Kemudian nikmatnya peace of mind jauh lebih nikmat sehat daripada makanan yang menguras kesehatan. Jadi kita bisa mengambil keputusan hari ini juga mencari nikmat, menghindari sengsara dengan lebih wise. Nah, ini pilihan ada kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi demikian teman-teman, sahabat pembelajar, Bu Jessica, ya uraian saya hari ini. Kalau masih ada waktu, semoga masih ya.
kita bisa buka untuk tanya jawab. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Halim. Berarti saya akan ingatkan juga untuk kesimpulannya itu kita harus 3 ya Pak ya. Pertama olahraga, makanan dan nutrisinya juga harus diperhatikan dan tentunya istirahat ya Pak. Iya. Nah, sahabat pembelajar, bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, kita mungkin masih punya waktu sedikit. Mungkin langsung aja kita mulai. Ini ada Pak Dwi Heli. Halo Pak Dwi. Pak Halim, beberapa waktu lalu viral kisah binaragawati cantik dari China, Yuan Herong, yang rupanya juga seorang dokter dan menjadi garda terdepan mengurusi pasien COVID-19. Saat ini dia hamil 4 bulan lebih, tapi masih sangat aktif fitness dan cukup keras kalau saya lihat. Dia tentu letih ngurusin pasien, tapi masih fitness dan sangat sehat dan bugar. Apakah itu tidak membahayakan janin ya, Pak? Oh iya, sebenarnya sih kita bisa melihat dari berbagai perspektif ya. Mungkin salah satunya adalah beliau itu bertugas, jadi otomatis harus menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi kembali lagi, mungkin sebenarnya tidak harus juga, karena kan dalam kondisi hamil bisa saja dianggap membahayakan si bayi ya. Tapi kembali lagi, tidak semudah itu. Tubuh kita juga memiliki satu sistem yang sangat holistik dan sangat canggih dari berbagai penjuru sistem daya tahan tubuh yang sangat canggih sekali. Ya, Pak Dwi, kalau misalnya tahu ada kabar juga bahwa sebenarnya seorang ibu yang divonis kena COVID-19 melahirkan anak kembar. Anak kembarnya dua-duanya tidak kena COVID. Oke. Ya, jadi gimana ceritanya? Seorang ibu, anaknya makan dari darah si ibu, dari makanan yang dimakan si ibu, dari darah si ibu menerima makanan, tapi nggak kena. Tapi begitu kita kena bersin orang aja, kita takut langsung panik. Begitu ada yang bersin, kita langsung ngibrit. Padahal ini anak kembar, ibunya bersin juga udah nggak bisa, dia terkurung di dalam perut ibunya. Tapi nggak sakit. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau kita rajin merawat kesehatan kita dengan baik, tidak ada yang kita takutkan. Bukan kementang-mentangan, ya, tapi lebih kepada inilah bekal kita. Kalau nggak ada gunanya kita melakukan kayak hidup sehat ini, buat apa jadinya kita bisa, buat apa kalau lagi masa begini kita harus takut juga, gitu. Kan lucu, gitu. Seolah-olah kita melihat ada orang kebut-kebutan di jalan, dia kebut-kebutan dan tabrakan, terus kitanya ikutan takut, padahal kitanya nggak ngebut, kitanya hati-hati, gitu. Nah, sama. Nah, si Binaragawati ini juga ya mungkin menjalankan pola hidup yang baik ya, jadi sehingga dia tidak ada takutnya gitu. Atau misalnya kalau ada pun kekhawatiran, adanya pemahaman bahwa penularan ini tidak mudah terjadi. Lawang dari ibu hamil, ibu yang mengandung 2 putranya aja, ternyata si kembar ini tidak apa-apa. Gitu. Oke. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim, terima kasih Pak Dwi, semoga terjawab ya. Di sini kita ada lagi dari Ibu Legita. Halo Ibu Legita. Pagi Pak Halim, saya mau tanya, semenjak COVID-19 ini tidur saya tuh jadi tidak nentu, kebalik-balik dan susah tidur. Jujur aja badan jadi lemes, kadang saya paksain olahraga biar capek terus bisa tidur, tetap nggak bisa tidur juga. Minta tips dong Pak supaya saya bisa tidur, soalnya kata orang kalau olahraga dengan kondisi kurang tidur itu bisa meninggal, bisa sakit-sakitan. Saya pengen punya badan yang sehat dan bugar juga, Pak. Mohon arahannya. Terima kasih. Ya, silakan, Pak. Ya, baik. Ini Pak atau Bu Legita ya? Ibu ya. Bu Legita, ya. Sebenarnya ini semenjak COVID-19, jadi seolah-olah virus di udara membuat susah tidur. Tapi ya saya paham mungkin ritme kehidupan kita jadi berbeda ya. Yang tadinya ngantor sekarang mungkin jarang ngantor ya. Yang tadinya atau bahkan mungkin selama ini sudah nyaman dengan banyak germs kuman di sekitar kita, tapi karena sekarang banyak cuci tangan terlalu bersih, akhirnya jadi susah tidur. Saya nggak tahu juga gitu ya. Tapi idenya adalah adjustment. Kita perlu adjust di sini. Ya mungkin yang perlu kita lakukan adalah coba lihat bagaimana kita menghadapi social distancing, peraturan-peraturan yang ada, peraturan baru, bahkan norma-norma baru dalam masyarakat. Apakah kita berteman hati, berkawan hati dengan itu, gitu loh.
Nah, kadang mungkin ada sedikit perlawanan, nggak rela, bahwa, oh saya sekarang kalau maskeran udah nggak bisa lagi nih ngelihat teman-teman saya senyum. Kalau mau senyum pun hanya ngelihat dari kamera Zoom meeting kayak ini, gitu ya. Kalau misalnya pas ketemuan aja tutup-tutupan mulut, jadi pas lagi mulutnya senyum nggak ketahuan, gitu. Saya dulu cipika-cipiki, sekarang udah nggak bisa, gitu. Jadi akhirnya kayak merasa ada perlawanan hati, nggak sudi gitu sama peraturan atau norma baru ini. Bisa jadi karena perlawanan hati seperti itu, akhirnya tidak tidurnya jadi tidak nyenyak atau kurang nyenyak ya. Kembali lagi mungkin coba dirilekskan saja, atau mungkin dalam hal jam tidur dicoba disamakan terus, jam bangunnya juga disamakan, kemudian kondisi tidur sekondusif mungkin. Perangkat HP dimatikan, perangkat elektronik mati, lampu mati, ventilasi baik, dan tentu suara yang hening dan mungkin kondisi ruangan yang tidak terlalu terang, karena kondisi ruangan yang terang sangat mengganggu kenyenyakan tidur. Semoga bisa membantu. Oke, baik, terima kasih Pak Halim. Jadi Ibu Legita terjawab ya Ibu Legita ya, mungkin bisa direlekskan dan juga seperti yang tadi Pak Halim bilang, lampu dan ventilasi dan sebagainya. Nah, ini kita lanjut lagi Pak Halim, ini ada dari Bu Oti. Keras itu juga relatif ya Pak Halim, apalagi Yon Basic-nya atlet, yang sebelum hamil sudah biasa alat beban, dan bisa jadi dia sudah konsul ke SPOG. Ya, bisa jadi juga ya, karena resource-nya sebagai seorang dokter, jadi memiliki rekan sejawat yang mungkin bisa memberikan masukan. Ya. Jadi terima kasih Bu Oti sudah menambahkan. Oke, thank you Bu Oki, thank you Pak Halim. Di sini juga ada Ibu Evi. Hai Ibu Evi, halo Pak Halim, saya sering dengar orang-orang yang menjalankan diet cenderung makan malamnya diganti sama minuman protein saja. Apakah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh di malam hari? Jika iya, ada saran merek minuman protein nggak Pak untuk wanita dengan harga yang cukup terjangkau? Oh iya, baik. Kalau saya bilang sih sebenarnya itu satu hal yang baik aja dilakukan, tapi jangan lupa bahwa pola makan itu sebaiknya yang diperbanyak adalah makanan utuh. Suplemen adalah untuk membantu saja dalam hal-hal tertentu, misalnya sesudah olahraga, ya. Saat kadang ada olahraga, habis olahraga katanya ada window of opportunity dalam 45 menit, baiknya ada makanan atau protein atau makanan berkualitas yang masuk. Tapi mungkin karena terlalu berat atau terlalu dekat dengan olahraga, kadang meal dengan makanan utuh mungkin tidak memungkinkan. Jadi hal-hal seperti itu untuk kepraktisan bisa, atau misalnya saat, udah waktunya macet tapi masih meeting, waktu macet, udah waktunya makan tapi masih meeting, masih kena macet di jalan. Jadi mau nggak mau saya harus mending saya punya protein shake itu. Nah itu jadi satu pilihan yang baik ya. Kalau untuk merek rata-rata sekarang karena kompetisi, rata-rata berinovasi ya. Kompetisi melahirkan inovasi, kompetisi juga menjadi salah satu bumper quality bagi untuk perlindungan bagi masyarakat. Jadi sekarang merek apapun rata-rata kualitasnya sudah bagus. Jadi silakan bisa dipilih yang mana saja baik adanya. Oke, baik Pak Halim. Terima kasih Pak Halim. Mungkin Bu Evi terjawab ya Bu Evi ya. Pak Halim, mungkin aku juga pernah dengar tuh Pak, sekarang itu ada kayak protein bar gitu ya Pak ya. Nggak cuman diminum, tapi kita juga bisa bikin pancake, bisa bikin dia bisa langsung ada protein bar gitu-gitu ya Pak ya. Jadi bisa gonta-ganti juga ya Pak ya. Ya, kalau protein suplemen mau dibikin protein bar, pakai oven sendiri, dibikin sendiri, ya itu kreasi masing-masing ya. Tapi kalau saya sih nggak punya kesabaran itu. Karena apa? Biasa untuk bikin begituan ya, sampai di oven, sampai apa, jadinya 3 jam, makanya 5 menit. Gitu. Saya nggak punya hati untuk melakukan itu. Jadi lebih baik minum aja ya Pak ya? Ya, biasa kalau mau minum ya. Kalau enggak, ya udah mungkin cari yang lain lagi apa. Makanya saya lebih kepada preparation makes opportunity sama dengan sukses. Jadi di sini berarti kita perlu prepare. Berarti apa? Plan ahead, rencanakan ke depan kita mau makan apa, makan siangnya, makan malamnya. Jadi kita udah ada persiapan. Bahkan untuk yang buat besok. Jadi kita nggak akhirnya panik karena terdesak oleh situasi. Oke,
Baik, Pak Halim, terima kasih. Ini ada dari Pak Dwi juga, terima kasih Pak Halim, Ya, terjawab. sama-sama. Ini ada Ibu Gracia. Pak Halim, sorry kalau out of topic, mau tanya, saya sedang mengalami lower back pain. Apa olahraga atau gerakan-gerakan apa yang bisa dilakukan menurut pengalaman Pak Halim? Terima kasih. Ya, baik Bu Gracia, terima kasih pertanyaannya. Pertama-tama, lower back pain-nya apakah sudah didiagnosa oleh dokter dan apa jawabannya? Apa jenis lower back pain yang ada? Karena kan bisa berbagai jenis ya. Kadang hanya sekedar spasm atau mungkin dulu bekas melahirkan sehingga selalu konsisten. Katanya dulu bahkan pernah katanya epidural menyebabkan itu gitu waktu melahirkan ya. Kemudian ada juga yang memang mungkin dari cedera saraf kejepit atau misalnya ruas tulang belakangnya yang memang terlalu dinamik dan akut terjadi cedera di tempat gitu. Jadi banyak sekali jenis-jenis lower back pain gitu dan penyebabnya. Tapi pada dasarnya ada kegiatan olahraga yang tidak harus bergerak yang cukup baik bisa kita lakukan yaitu namanya plank yang tadi ya. Saya coba share screen lagi. Ya, silakan Pak. Ya. Nah, kegiatan plank yang ini yang kiri bawah, gambar kiri bawah. Ini tidak harus bergerak, ya, tidak harus bergerak dan pengencangannya bisa di seluruh tubuh sampai ke pinggang, sampai ke perut, semuanya dikencangkan untuk bertahan selama mungkin yang kita bisa, ya. Masalah dengan lower back pain adalah kalau kita diamkan, otot kita akan terus melemah. Jadi kemungkinannya sooner or later pasti akan lebih parah. Gitu karena mengalami deklinasi itu decline ya. Jadi satu-satunya solusi adalah apa? Ya memperkuatnya. Tapi ya apa boleh buat? Mengupayakan memperkuat dari kondisi yang memang sudah sakit. Yang tadi kondisi awal, mengetahui kondisi awal kan. Know the risk kan. Ketahuilah aturan-aturan tubuh nih. Jadi kalau nggak salah gimana. Nah, taati peraturan tubuh. Peraturan tubuh sekarang mengatakan saya sudah pernah cedera, saya sudah pernah ada low back pain. Jadi ditaati itu. Berolahragalah sesuai kemampuan di sana. Bukannya dengan adanya rasa sakit itu sehingga kita menghindari. Karena apa menghindari, kita tidak pernah kuatkan, otot kita tidak akan pernah menguat. Kalau sudah tidak menguat, tulang spine kita, saya nggak tahu masih bisa share screen-nya. Saya akan coba tampilkan juga. Skeletal muscle. Ini tulang apa namanya? Saya mau kasih lihat foto spine kita. Bentar. Nah, ini dia. Kalau bisa dilihat di sini, Bu Gracia ya, Grace. Nah, ini adalah otot-otot yang mensupport tulang belakang kita, tulang punggung kita, the whole spine di sini. Dari atas, dari kepala tengkorak ini turun sampai ke bawah, sampai tulang ekor. Ini satu kesatuan dan ini semua otot-otot yang menyangganya. Bayangkan kalau ternyata ini semakin lemah semuanya, maka kita akan semakin bungkuk, waktu tua akan semakin pendek gitu karena otot-otot ini kalah dari berat badan, tidak lagi bisa menyangga. Kalau ini kita perkuat dan kita lakukan latihan seperti salah satunya adalah plank tadi, maka ini akan menjadi cenderung lebih kuat sehingga ruas masing-masing di sini kan ada ruas-ruasnya antar tulang dan itu adalah bantalan sendi yang kadang sifatnya empuk kan. Nah di situ bisa lebih terjaga, tidak tertekan bantalan sendinya sehingga tidak perlu ada kekhawatiran untuk sakit waktu di usia tuanya. Jadi itu yang sebenarnya perlu kita my screen sharing is paused. Bisa kelihatan nggak Bu? Mungkin boleh di close habis itu dimasukin lagi kali Pak. Stop dulu, stop sharingnya. Terus boleh share screen lagi. Oh gitu. Ya. Tapi ini stop recording. Ada coba share screen aja, langsung aja Pak. Oke, ya sorry. Ya di sini. Nah ini ruas tulangnya. Nah, semoga udah kelihatan ya.
Sudah, ini Pak. ruas-ruas ini di tengah-tengahnya kan ada yang namanya bantalan sendi. Bantalan sendi ini kan empuk ya. Jadi, nah itu karena teksturnya atau strukturnya yang empuk itu, kalau tertekan maka isi bantalan itu akan keluar yang menyebabkan bantalan yang keluar itu isinya yang justru akan mendorong saraf terkena kepada saraf lain atau tulang yang membuat yang namanya saraf kejepit gitu. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Kalau saya cari di sini HMP biar ketahuan. Nah, ini semoga masih kelihatan atau belum? Oke, Belum, saya share Pak. lagi. Oh, silakan. Ya. Nah, ini yang namanya HMP karena bantalan sendinya dia tertekan dari atas, gravitasi berat badan atau apapun juga bisa jadi gerakan yang misalnya kurang lentur ya, terjadi karena tulang spine kita bisa bergerak dengan cukup luas. Nah, gara-gara keluasan itu terlalu ekstrim dan mendadak, kadang bisa terjadi yang namanya isinya menjadi keluar dan menekan saraf yang ada di ini saraf nih yang warna kuning ini, menekan saraf sehingga yang itulah yang namanya konsep saraf kejepit. Nah, untuk mencegah ini terjadi, otot-otot tadi harus kuat. Otot-otot yang ini, yang tadi mana? Share lagi, saya balik ke sini. Nah, jadi otot-otot di sini harus kuat agar bisa menopangnya dan tidak terjadi tekanan. Kira-kira begitu, Bu. Jadi bisa melakukan dengan bisa melakukan dengan plank, kemudian ada beberapa latihan lagi, nanti kalau misalnya bisa kita bahas lebih lanjut kalau di grup ya, kalau Bu Gri sudah ada di grup nanti kita bahas. Ya. Siap, terima kasih Pak Halim. Terima kasih juga Ibu Gracia, mungkin sudah terjawab ya. Ini ada Bu Evi tadi bilang terima kasih Pak atas jawabannya. Ini ada Ibu Iren, halo Ibu Iren. Halo Pak Halim, tadi kan di-sharing kita seharusnya berolahraga sejak muda sampai kita tua atau pensiun. Jika sudah tua, apa ada batasan olahraga apa yang bisa kita lakukan? Karena kakek saya sampai sekarang tuh suka sekali bersepeda dan lari, bahkan sampai 5K. Apa itu baik, Ya. Pak? Ya, makasih Bu Iren. Baik sekali, sebenarnya kakeknya sampai sekarang masih aktif ya, salut ya. Masih bisa berolahraga dan lari sampai 5K. Tapi kembali lagi saya rasa mungkin kegiatannya, aktivitasnya bisa sedikit diganti atau ditambahkan. Bukan ditambahkan sih, misalnya kalau berlarinya porsinya seminggu itu ada 3 jam, coba berlarinya jadi 1 jam, olahraganya cukup, olahraga latihan pengencangannya juga 1 jam. Kenapa saya bilang begitu? Ya mungkin ada yang bilang, kamu mah temennya Adi Rai sih, jadi ngomongnya latihan beban terus, bukan seperti itu ya. Lebih kepada memang berlari itu high impact ya pada persendian kaki, ankle, lutut, dan panggul. Belum lagi juga bisa sampai kalau misalnya teknik larinya kalau kadang suka off, keliru, atau misalnya nggak fokus, teknik larinya salah sedikit bisa kena di spine juga ya. Bahkan apalagi kalau berlari di permukaan yang tidak rata, apalagi trotoar kita di Indonesia tuh kayak kualitasnya jelek banget ya. Jadi kadang ada konblok yang naik lah, nongol mendadak lah ya, dan lain sebagainya, ada akar pohon dan lain sebagainya. Akhirnya kita jadi tersandung dan ya banyak risikonya lah. Belum lagi kalau ternyata di jalanan kualitas udaranya juga nggak bersih-bersih banget gitu. Jadi ada baiknya coba melakukan aktivitas yang lebih less impact, tapi lebih berhubungan dengan kekuatan otot. Bagus sudah dibangun kekuatan jantung dan paru-parunya dengan lari, tapi jangan ditinggalkan juga. Hanya dikurangi sedikit, dialihkan sedikit energinya untuk aktivitas yang lain, yang juga sedikit lebih aman dan memperkuat bagian-bagian lain. Kan sudah otot jantung dan paru-parunya bagus, sekarang otot rangkanya juga bisa dibikin bagus. Gitu. Jadi malah boleh melakukan aktivitas olahraga, bukan yang nggak boleh. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih Ibu Iren. Salam buat kakeknya ya. Nah, ini ada juga dari Bu Oti. Bu Oti, klien dengan HNP latihan yang nggak boleh apa Pak Halim? Iya, makasih Bu Oti. Sebenarnya kalau HNP itu kondisi yang apakah permanen atau tidak. Kadang orang kalau yang permanen itu kan sampai
nggak bisa bergerak sampai ada di kursi roda ya, sampai paralyzed from waist down dan sebagainya gitu. Nah, kita bisa melihat sampai kemana. Kalau misalnya masih bisa jalan, masih bisa beraktivitas, masih bisa berotasi punggung ya, nengok ke kanan kiri dan segalanya, sampai bisa mengemudi mobil, saya rasa mereka cukup sehat untuk melakukan aktivitas yang tadi minimal plank dulu. Setelah makin kuat, mungkin lakukan yang namanya back extension. Pelan-pelan aja, tahan back extension dulu, baru kemudian ditambahkan 1 inci setiap minggunya, atau ditambahkan jumlah pengulangannya atau repetisinya juga boleh. Jadi banyak cara. Kembali lagi, saya di sini bukan dokter yang mengklaim untuk menyembuhkan HNP ya, tapi di sini kita tinggal kita tentang bagaimana caranya agar kondisi orang memiliki kondisi itu bagaimana menyiasati berlatih dalam kondisi yang memang kurang menguntungkan. Gitu. Semoga bisa dipahami. Oke, baik. Terima kasih Pak Halim, terima kasih Bu Oti. Ini tadi Ibu Gracia, oke thank you Pak Halim. Ibu Iran, terima kasih Pak Halim. Ibu Oti juga makasih Pak Halim. Oke, sahabat pembelajar yang luar biasa, ini udah jam segini, mungkin kita udah nggak bisa tambahin lagi waktunya. Terima kasih Pak Halim, terima kasih juga bagi sahabat pembelajar yang sudah hadir di seminar online kita pagi hari ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Pak Halim, tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya. Nah, juga hari ini kita akan berterima kasih juga ke Pak Halim. Boleh buka mic-nya, kita sama-sama bilang terima kasih. Terima kasih juga bagi sahabat pembelajar. Jangan lupa follow IG kita, follow IG-nya Pak Halim juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Halim. Salam sukses luar biasa. Terima kasih Pak Halim. Ya. Halo Pak Junus, thank you sharingnya Indonesia Belajar. Thank you juga Pak Junus. Terima kasih Pak Halim. Tadi waktu offline sebentar ya. Terima kasih Pak Halim.